Kesehatan, Kepala Bapeda, dan teman-teman wartawan di hari ini, Pak Sekda akan menyampaikan informasi terkait dengan perkembangan COVID-19 di Provinsi Maluku. Dan untuk itu, saudara-saudara, kami berharap kita tetap menjaga jarak kita, ya. Kita tetap menjaga jarak kita tidak mencurigai, tapi kita perlu waspada. Oleh sebab itu, ketika kita sudah selesai dari penjelasan yang disampaikan, diharapkan untuk tidak ada lagi wawancara orang per orang lagi. Ya, teman-teman, ini menjadi perhatian kita saling menjaga untuk kenyamanan kita bersama. Karena itu, kami berikan kesempatan kepada Pak Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, disilakan. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, shalom buat semua, saudara semua, teman-teman, rekan-rekan media, dan teman-teman yang ada di dalam gugus tugas. Seperti yang kami bicarakan kemarin, kita tiap sore kita ada jumpa pers, kecuali hari ini, hari Minggu. Dan kalau ada hal-hal yang perlu kami sampaikan kepada saudara semua, maka kita akan ada di Breaking News. Breaking News hari ini kita menginformasikan bahwa pasien dalam pengawasan kemarin yang salah satu sampelnya kita kirim ke Labkes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sudah ada hasilnya dan terkonfirmasi hasilnya positif. Ini tentunya memberikan kepada kita semua hal-hal yang kita akan laksanakan pasca terkonfirmasi ini. Jadi sampel yang kita kirim kemarin sudah ada hasilnya. Kita kirim itu satunya positif dan satunya negatif. Tentunya ini menimbulkan berbagai macam dampak kepada kita semua. Intinya kami langsung berapat di gugus tadi dan melaporkan kepada pimpinan-pimpinan kami. Kalau kami lapor ke gubernur, Polda lapor ke Kapolda, dan Kodam melaporkan kepada Panglima Kodam 16 Patimura tentunya. Langkah-langkah yang kita ambil, yang pertama, tadi, sejak tadi kronologisnya jam 4 kurang lebih, jam 4 subuh sini, itu kita diberitahu melalui telepon dari Labkes bahwa hasilnya positif. Kemudian pagi kita langsung berkoordinasi dengan pihak Kodam, Polda, dan pihak Wali Kota dan Wali Kota Ambon. Tentunya dengan gugus tugas nasional. Nah, nanti sebentar secara teknis dijelaskan oleh Ibu Kadis Kesehatan, tetapi yang kita akan lakukan dan sementara kita lakukan yaitu pertama, kita melakukan tracking atau pelacakan. Jadi kemarin yang pasien ini kira-kira dia bagaimana dan seterusnya. Kemudian kita menyiapkan beberapa lokasi untuk tempat isolasi. Kemudian kita memperketat lagi pintu-pintu masuk bandara dan pelabuhan. Dan kita harapkan saudara semua hasil evaluasi kita kemarin, banyak saudara kita turun dari pesawat dan kita melakukan hal-hal pencegahan. Masih banyak yang tidak dengan sadar sendiri untuk melakukan dengan sukarela kita periksa. Bahkan ada yang marah-marah, tidak bersedia dan seterusnya. Pada kesempatan ini kami harapkan kerjasama dari kita semua. Karena barang ini tidak mungkin kita laksanakan oleh gugus saja sendiri, oleh pemerintah sendiri, baik itu provinsi maupun kota maupun Kodam dan Polda, tapi ini adalah menjadi tanggung jawab ketong semua. Kemudian kami juga mengharapkan masyarakat tetap tenang, tidak perlu panik, semua kita was-was,
mengikuti pimpinan-pimpinan kalau di kantor, pimpinan-pimpinan kantornya, pimpinan-pimpinan unit keagamaannya, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Kami menghimbau supaya kita mengikuti apa yang diajarkan, apa yang dihimbau, apa yang diinstruksikan. Lebih banyak kita di rumah, kemudian tidak melakukan keluar rumah kecuali yang urgent-urgent. Nah, selanjutnya yang satu, yang pasien yang tadi, yang kan kita ada 2 yang sudah ada hasil, satunya itu yang terkonfirmasi dan satunya itu negatif. Jadi kita udah 1 yang positif sampai hari ini. Kemudian dan kami juga melaporkan sampai pada hari ini. Kalau kemarin kita punya jadi begitu kita ada positif 1, maka kita sudah ada, kita mendefinisikan kita sudah 1 kasus dan kita menamakan kasus ini kasus 01. Jadi kita sudah ada 1 kasus ya. Jadi kemarin itu baru ODP, PDP dan seterusnya. Nah, sampai pada hari ini kita juga sudah mengumpulkan data. Jadi data itu teman-teman dari kabupaten kota mengirimkan ke kita jam 12. Jadi paling lambat jam 12. Kalau mereka kirim lebih dari jam 12, maka kita akan laporkan besoknya. Jadi ini sampai jam 12 ya, jam 12 siang tadi. Itu kita orang dalam pemantauan. Sudah 53 orang dalam pemantauan. 53 orang. Sedangkan yang pasien dalam pengawasan itu 1. Kemudian yang terkonfirmasi itu ada 1. Jadi kita sekarang semua 53 orang. 53 itu seluruh Maluku ya. Saya perlu baca rinci satu-satu atau enggak perlu? Perlu. Oke, Ambon 6 dan orang dalam pemantauan ya. Kota Ambon ada 6 orang. Maluku Tengah tidak ada. Apa? Ini orang dalam pemantauan ya, saya baca ya. Pak, baca yang ada saja Pak, yang tidak usah kayak Maluku Tengah berapa, yang ada saja Pak, ada ODP saja. Biar persingkat itu. Wajar lah. Tenang saja, dengar saja semua secara. Maksudnya biar dengar saja. Ulang. Ini saya baca yang ODP, bukan OPD, ODP. Orang dalam pemantauan. Ambon 6, Maluku Tengah tidak ada, Seram Barat 3, Seram Timur tidak ada, Buru 10, Buru Selatan tidak ada, Tual 2, Maluku Tenggara tidak ada, KKT 26, Maluku Barat Daya tidak ada, dan Aru 6 orang. Jelas ya? Pasien dalam pengawasan. Ambon 1 orang, 1 orang saja. Yang lain, kabupaten lain tidak ada. Dan yang terkonfirmasi Ambon 1 orang yang kita bicarakan tadi. Oke. Saya kira itu. Dan setelah ini, besok bahkan sekarang ini teman-teman sudah melakukan tracking, pelacakan dan seterusnya. Kami berharap kita seluruh mengikuti apa yang dikerjakan oleh kami. Gugus ini di dalamnya ada TNI, Polri dan seterusnya. Kemudian masyarakat mengikuti himbauan, dan kembali lagi kami sudah membahas kira-kira dampak daripada pasca terkonfirmasi pasien ini. Saya kira itu ya untuk hari ini. Selanjutnya pasien 01 orang Maluku atau orang luar Pak? Jadi sudah kemarin kan kita kirim sampelnya kan 2 ya. 3 ya. Kita kirim 3. Nah, WNA itu 1 dan 2 itu sudah ada hasilnya. Dan 2 itu dari 2, 1 itu negatif dan 1 itu positif. Yang positif orang Maluku atau orang luar Pak? Bekasi apa? Tenang saja. Saya bilang orang Maluku, orang luar. Yang 1 itu positif dan sekarang kita melaksanakan apa-apa sesuai dengan protap kesehatan. Yang lain? Pak, kondisi pasiennya sementara ini dalam kondisi baik. Membaik atau baik Pak? Sangat baik. Sangat baik. Membaik Pak, membaik atau? Sudah sangat baik sekarang kondisinya. Dari kemarin berangsur dan sekarang kemarin kan kita bilang kondisinya baik, sekarang sangat baik dan seterusnya. Oh, berarti yang sembuh Bekasi ya? sudah sembuh. Yang pernah diumumkan statusnya dari Ya betul, pernah itu. Karena dia sudah sangat membaik, tapi hasilnya menunjukkan dia terkonfirmasi positif. Berarti dia membaik. Oke, sudah ya? Sembuh Pak ya. Pak,
tadi kan Pak bilang yang satu dari 2 WNA itu kan yang satu negatif Pak ya. Berarti yang positif itu yang Bekasi itu Pak ya. Nanti kepastian juga Pak. Ulang-ulang Bekasi lah, pokoknya Positif satu. Saya tahu dari mana. Bekasi. Harus itu harus Bekasi yang diperjelas itu Pak. terbuka. Pak, itu harus diperjelas Pak karena itu kan menyangkut soal tracking nanti pelacakan itu Pak. sudah, nanti hasil tracking itu kita akan umumkan lagi. Berarti pengusaha yang jawab. Sudah, kita tidak bisukan hotel mana, sekarang kita melakukan tracking. Misalnya mobil mana yang dia naik, kemudian kita wawancara keluarganya ada di mana. Pokoknya protap akan kita laksanakan. Pak cek informasinya yang orang Bekasi sudah minta pulang. Apakah benar sudah pulang Pak? Tidak ada yang kita kasih pulang selama dalam masa isolasi. Bisa dipastikan Pak? Tidak ada. Bisa Informasi dari dipastikan. dalam rumah sakit dia sudah pulang Pak? Tidak ada. Apa yang bilang? Info dari dalam RSUD. Tidak ada yang pulang. Ini satu orang kan sudah positif Pak, pengawasannya sampai tingkat mana Pak? Karena di sini kan tadi siang juga ada dari warga negara asing sebanyak 12 orang yang tiba di Ambon Pak. Untuk penjelasannya. Yo, tadi jadi kita lebih perketat lagi di bandara, terutama bandara, kemudian pelabuhan Yosudarso. Kita mulai kemarin itu sangat ketat di sana, makanya Pak Saudara semua kenyamanan waktu turun dari bandara terganggu sedikit karena pekerjaan-pekerjaan ini. Katong harap ini dorang juga bantu katong kira-kira gitu ya, bantu katong semua lah, bukan bantu gugus saja, tapi bantu semua warga kita. Pak satu lagi Pak. Pak 12 satu orang lagi sekarang di Pak. mana Pak? Oh, setiga ya? Pak, 12 orang Tadi sekarang satu di mana terus. Pak? Iya Pak. Warga negara asing yang 12 orang yang baru tiba tadi Pak. Ini dia sudah masuk itu kalau orang dalam pemantauan itu dipantau oleh teman-teman di kota. Akan pantau terus. Pak, satu lagi Pak. Itu kan kebanyakan yang masuk jadi status ODP itu kebanyakan dari luar daerah itu Pak. Nah, sama yang 3 di di RSUD itu juga kan asalnya dari luar itu Pak. Lalu apakah pemerintah provinsi akan melakukan penerbangan menuju Belum Ambon atau sampai ke sana. Lockdown itu kewenangan pemerintah pusat. Kalau sudah satu kita, itu yang saya bilang tadi, kita langsung menyatakan bahwa sekarang kemarin kita siap siaga ya. Kalau dari sisi kesehatan KLB, kalau kita dari sisi bencana kita sekarang sudah darurat bencana non alam. Kita sudah menetapkan statusnya. Pak, soal kondisi pasien yang di rumah sakit yang sehat Pak, yang itu bagaimana Pak? Sudah saya jawab tuh. ODP itu. Soalnya untuk mengamankan pasien yang ada di dalam rumah sakit Pak. Dari kemarin lah sudah isolasi.